Ya, kita mau memakamkan anak dari salah satu jemaat kita, Bapak Data Zai, dimana ini adalah anak yang ketiga, tapi kembar, tapi salah satunya meninggal dunia di dalam kandungan. Jadi kita akan udah dikasih namanya tadi. Si Bagazai. Si Baga. Anaknya perempuan kok? Perempuan kan? Iya, perempuan. Oh. Enggak ada bukan. Ada payung di mobil. Oh, ini peganglah sebentar. Lagi shoot ini. Dia semua harganya ada. Hah? Udah ya. Di semua sana gebelah. Enggak sempat pakai ke aja. Mungkin bisa disiapkan aja dulu ini untuk ditaruh di dalam kan? Iya, di dalam. Oh, sudah ada. Udah. Tinggal enggak maksudnya nanti kalau udah dimasukkan baru di itu apa? Oh, jadi langsung ke tanah. Langsung ke tanah dia. Tanah. Bu Titin, pegang kantong. Apa tidak ditaruh aja dulu satu? Udah. Enggak. Ini ditaruh ke sebelah sana. Karena ada lubang lagi. Ada lubang. Iya, saya nggak lihat. Di dalamnya itu dikasih. Oh, maksudnya kayak mana? Oke, Bu, silakan. Shalom. Shalom, Bapak, Ibu, yang terkasih dalam Tuhan Kristus. Kita bersyukur hari ini, sekalipun dalam keadaan berduka cita, tetapi kita tetap bersyukur pada Tuhan. Tuhan masih berikan kesempatan cuaca yang baik saat ini di suasana berkabung. Dan sebelum memulai ibadah perkabungan, sebelumnya saya akan bacakan dulu ya secara singkat saja. Yang pertama adalah persiapan kita akan memuliakan nama Tuhan. Kemudian ibadah singkat, kita akan memuji Tuhan, doa, kemudian satu ayat firman Tuhan, kemudian kita akan menyanyi. Selanjutnya adalah firman Tuhan dan diikuti dengan nyanyian pujian dan doa berkat. Yang pertama, kita semua pasti berdoa pada hari ini, terlebih untuk keluarga Bapak Data Jahi, karena putri yang terkasih si Baga Jahi yang Tuhan berikan, tetapi Tuhan izinkan untuk kembali karena Tuhan sangat mengasihinya. Ya, sebelum kita masuk dalam doa penghabisan, memulai ibadah pemakaman, kita akan menaikkan pujian, kekuatan serta kesuburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, diam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku
diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Satu ayat firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi kita semuanya, secara khusus buat keluarga Bapak Data Zai. Saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-21 demikian. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, berpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, apa yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Tetapi saya mau menyampaikan sebuah tema bagi kita untuk menjadi pegangan bagi kita semuanya, secara khusus Bapak Data Zai sekeluarga yang hari ini sungguh berduka karena kehilangan putri yang telah dicintai, yang dinanti-nantikan selama ini ada di dalam kandungan ibunya, kandungan istri Bapak Data Zai. Sudah dibicarakan, sudah dipersiapkan sedemikian rupa apa-apa yang akan dipersiapkan menjelang kelahiran anak dan bahkan sampai seterusnya. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa semua yang ada di dunia ini adalah sebuah titipan. Amin. Ya, semua adalah titipan. Harta apapun yang kita punya, benda apapun yang kita punya, itu adalah pemberian dari Tuhan, dititipkan hanya sementara. Kita hanya punya hak pakai, kita hanya punya hak kepemilikan dalam waktu tertentu. Nah, hari ini kita melihat sendiri bagaimana Tuhan menunjukkan kepemilikannya yang sempurna atas kehidupan ini. Tuhan menitipkan putri yang cantik ini, anak yang cantik ini dalam sesaat saja, hanya 9 bulan di dalam rahim ibu, dan ibu merasakan gerak setiap waktu dalam tubuhnya tentang anak ini. Ya. Dan Bapak juga saya percaya, walaupun tidak merasakan secara fisik bagaimana geraknya anak ini di dalam rahim, tetapi Bapak juga tentunya punya hati yang sangat luar biasa kepada putri yang hari ini akan kita serahkan kembali kepada Tuhan. Tapi hari ini bagi kita semuanya, terimalah dengan sukacita, walaupun ini berat, tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, Tuhan yang memberi, maka Tuhan juga yang berhak untuk mengambilnya kembali. Dan kita percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan diselamatkan. Anak ini belum memiliki keyakinannya di dalam Tuhan karena masih kecil, dia belum bisa mengatakan sesuatu tentang keyakinannya. Tapi iman yang dimiliki oleh orang tuanya ini akan menghantar anak ini datang kembali ke pangkuan Sang Pencipta. Kiranya kita semua dikuatkan, dan sangat khusus Bapak Data Zai kuat, Bapak juga keluarga yang masih dalam keadaan lemah setelah melahirkan. Ini tidak mudah, tetapi biarlah ayat ini akan menjadi pegangan Bapak dan Ibu dalam menghadapi cobaan berat ini. Terima kasih, puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada kita semuanya sebagai kekuatan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Engkau menganugerahkan bagi kami kehidupan, bahkan Engkau menganugerahkan kami hadiah-hadiah yang luar biasa, yaitu berupa kehadiran orang-orang yang kami cintai, secara khusus si Baga Zai yang sudah Tuhan titipkan dalam kurun waktu cukup lama di dalam rahim ibu, tetapi Engkau tidak mengizinkan mereka menikmati lebih dari itu. Tapi biarlah sukacita tetap ada di dalam hati mereka, rasa syukur tetap ada di hati mereka, percaya kepada Tuhan sumber kehidupan yang tetap mengasihi mereka ada di dalam benak mereka. Mereka tidak akan pernah Tuhan ragu akan kebaikan Tuhan, sekalipun kesedihan ini mereka alami saat ini. Dan Engkau punya maksud, Engkau punya rancangan yang terbaik. Inilah yang terbaik menurut Tuhan untuk mereka terima.
terima. Dan biarlah kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Tuhan, terima kasih. Dan sebentar lagi kami akan meletakkan anak kami yang tercinta ini kembali kepada Tuhan dan akan kami kuburkan di tanah yang telah tersedia. Tuhan, biarlah kiranya tangan-Mu yang kuat dan berkuasa menyelamatkan anak kami ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami akan menyerahkannya kepada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan turun dan melakukan anak kita ke rumah peristirahatan yang terakhir. Diikutkan aja itu. Hah? Kainnya. Tidak apa-apa, dikitkan aja. Dia pakai beda mungkin. Udah ada di dalam. Udah ada, Bu. Ada papan. Papan. Tadi saya juga. Tapi lihat di TV kok ada. Lebih bafas kana bata ba ya? Sagar lebih bafas ba ya? Oke. Nggak usah ditutup dulu, saya akan dibawa dulu ya. Oh iya. Pegang aja dulu. Si Bagaza ya tadi apa ya? Mari kita berdoa sekali lagi kepada Tuhan. Saat ini dengan penuh rasa duka Tuhan, kami akan serahkan anak kami si Baga Zai di tempat peristirahatan terakhir. Dia berasal dari debu, dia berasal dari tanah, maka dia kembali ke tanah. Tapi dia adalah roh yang berasal daripada Tuhan, dan Engkau telah mengambilnya kembali. Terpujilah nama Tuhan. Dan saat ini kiranya Engkau memberkati kami sekalian yang akan meletakkan tanah ini sebagai simbol tempat di mana dia berasal, dan kami akan kembalikan dia kepada asalnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Putri kami yang manis, putri kami yang tercinta, saat ini saya sebagai hamba Tuhan akan menyerahkan engkau kepada Tuhan. Engkau berasal dari debu dan akan kembali kepada debu. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya majelis akan menaikkan satu pujian. Bapak akan melakukan seperti yang saya lakukan. Bapak mengatakan kata-kata Bapak yang terakhir kepada anak, walaupun anak ini tidak lagi mendengarkan dan dia tidak tahu, tetapi apa yang Bapak sampaikan itu menjadi doa Bapak kepada Tuhan. Ketika anak menaikkan pujian, ku serahkan pada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Saya akan bacakan satu firman, satu ayat yang akan menguatkan khususnya Bapak Data dari Pokok 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, hidup adalah sebuah perjalanan, pasti banyak hal yang dapat terjadi. Tapi percayalah Bapak Data Jai, jalan-jalan Tuhan itu sempurna. Waktu yang tidak baik menurut manusia mungkin adalah waktu terbaik menurut Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita menaikkan pujian aku berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Serahkan pada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Tuhanlah yang
pas itu, Bu? Sudah, tidak ada lagi. Sebagai jahi pengadilan kepada Tuhanmu, pada pemilikmu, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kalau tidak ada, boleh dipersiapkan. Sagar baik, Pak. Maniawan iba kada ni dan oh labi to dan sekalian dan itu labi dan ini lebih pas. Iya. Lebih Pak Kulo ya. Tapi nalo mo beto sekali dano dan. Labi dano sekali waktu alafu ni pada ada dan ada pun ada alafu na baru. Ate falalawi yang Pak Kulo abi namu film di Babila. Silakan di. Lagi sabu. Sudah. Sambil kita naikkan demikian, sentosa dalam Yesus terjamin hidupku. Oleh sebab cintanya hatiku telah teduh. Ku dengar suara malak kumandang, merdu di surga, bergemalah pujian bagimu. Sentosa dalam Yesus terjamin hidupku. Sentosa dalam Yesus terjamin hidupku. Oleh sebab cintanya hatiku telah teduh. Ku dengar suara malak berkumandang merdu. Di surga bergemalah pujian bagimu. Sentosa dalam Yesus terjamin hidupku. Oleh sebab cintanya hatiku telah teduh. Ini apa mana?